Hai Besti, kamu pernah nggak sih mikir, kenapa sih di dunia hewan tuh pejantan justru yang kelihatan paling kece, paling nyentrik, paling wah. Tapi giliran manusia, malah ceweknya yang tampil kece dan jadi pusat perhatian visual. Unik kan? Yuk kita bahas serunya fenomena kecantikan pejantan di alam versus manusia. Di dunia hewan, pejantan emang sering jadi bintang panggung. Lihat aja burung merak jantan punya ekor warna-warni yang bisa dibentangin kayak kipas. Tujuannya buat narik perhatian betina dong. Atau contoh lain, singa jantan dengan surai tebalnya. Semakin lebat dan gelap, makin menunjukkan bahwa dia sehat, kuat, dan punya hormon testosteron yang bagus. Ini jadi semacam poster iklan buat betina. Masih ada lagi, kayak burung cendrawasih jantan. Gerakannya lincah, warna bulunya juga heboh banget. Lalu ada ikan cupang jantan, warnanya lebih cerah daripada betinanya. Bahkan rusa jantan dengan tanduk megahnya juga termasuk contoh kecantikan maskulin alami. Semua itu gak buat gaya-gayaan doang, tapi buat menarik perhatian betina dan menang di kompetisi reproduksi. Kenapa ya pejantan itu lebih menarik? Jawabannya buat seleksi seksual. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Charles Darwin. Jadi gini, betina di dunia hewan cenderung pilih-pilih pasangan karena mereka butuh pasangan yang bisa memberikan gen terbaik buat keturunannya. Nah, para pejantan harus berlomba-lomba menunjukkan siapa yang paling layak. Makanya muncul deh bentuk tubuh aneh, warna-warna cerah, suara nyanyian unik, sampai gerakan yang memikat. Semuanya demi dapetin jodoh. Betina jadi semacam juri Indonesia mencari bakat versi alam. Loh, tapi manusia kok beda ya? Nah, masuk ke manusia nih, menarik banget. Justru yang tampil lebih visual dan dandan maksimal biasanya perempuan. Cewek jadi pusat industri kecantikan, fashion, sampai standar sosial soal penampilan. Kenapa bisa kebalik ya? Jawabannya kompleks dan bisa dijelasin dari berbagai sisi. Yang pertama dari sisi biologi dan evolusi. Manusia adalah makhluk sosial dengan sistem pengasuhan anak yang kompleks. Jadi, bukan cuma siapa yang kuat, tapi siapa yang bisa berkomitmen. Karena anak manusia lama banget tumbuhnya, ini bikin seleksi seksual pada manusia nggak cuma soal fisik doang, tapi juga kecerdasan, empati, dan stabilitas emosional. Laki-laki dalam proses evolusi cenderung lebih memilih pasangan yang menunjukkan ciri-ciri kesuburan seperti wajah simetris, kulit sehat, dan lain-lain. Sedangkan perempuan lebih memperhatikan status, sumber daya, dan stabilitas. Akhirnya, standar kecantikan jadi lebih menekan perempuan untuk tampil menarik secara visual. Dari sisi psikologis sosial, norma budaya juga main peran besar. Sejak dulu perempuan sering diasosiasikan dengan keindahan, kelembutan, dan estetika. Makanya produk kecantikan lebih banyak ditujukan ke perempuan. Sedangkan laki-laki diasosiasikan dengan kekuatan, kerja keras, dan no makeup, no problem. Padahal, kalau kamu balik ke sejarah zaman Mesir kuno sampai Jepang zaman feodal, banyak pria yang tampil manner loh. Jadi peran ini sebenarnya bisa berubah tergantung budaya juga sih. Lalu kita bisa ambil dari sisi religi dan nilai spiritual. Di banyak ajaran agama, perempuan dianggap punya aura keindahan yang harus dijaga. Ini juga memperkuat narasi bahwa perempuan adalah makhluk visual, sedangkan laki-laki lebih diarahkan jadi pelindung dan pencari nafkah. Tapi lagi-lagi,
Ini sangat tergantung konteks budaya dan interpretasi sosial di tiap tempat. Kesimpulannya, siapa ya yang sebenarnya yang lebih cantik? Jawaban simpelnya, dua-duanya. Di alam liar, pejantan hewan punya senjata visual buat narik betina. Tapi di manusia, peran itu banyak dimainkan oleh perempuan karena pengaruh budaya, sejarah, dan sistem sosial. Tapi ingat ya Besti, kecantikan itu gak cuma dari luar, baik di alam maupun di manusia. Kualitas dalam juga punya peran penting dalam urusan jodoh, persahabatan, dan hubungan sosial. Oke, ini ada fun fact ya. Merak jantan bisa beratnya 2 kali lipat merak betina gara-gara bulunya yang menarik itu. Lalu di dunia burung, 90% pejantan lebih berwarna dari betinanya. Rusak jantan rela adu tanduk sampai luka buat mikat hati betina loh. Lalu di Korea Selatan, cowok juga mulai dominan di dunia skincare. Artinya standar visual pelan-pelan mulai bergeser lagi. Oke Besti, itu dia pembahasan tentang kenapa pejantan hewan biasanya lebih kece dari betinanya, tapi di manusia malah kebalik. Gimana ya menurut kamu? Tulis di kolom komentar ya, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe biar kamu gak ketinggalan video-video seru selanjutnya. Bye-bye!